Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidia Rahmi, kelas 12 IPS 3 akan menampilkan video tentang persamaan dasar akuntansi. Akuntansi transaksinya, kita terlebih dahulu mengetahui persamaan umum akuntansi, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Harta yaitu bisa dengan aset atau utang juga bisa, nama lainnya adalah liabilitas, dan modal nama lainnya adalah ekuitas. Harta terbagi atas dua bagian, harta lancar dan harta tetap. Harta lancar merupakan harta yang penggunaannya kurang dari 1 tahun, misalnya kas, piutang, perlengkapan, misalnya bayar sewa di muka, surat-surat berharga. Yang kedua yaitu harta tetap. Harta tetap ini merupakan harta yang penggunaannya lebih dari 1 tahun. Contohnya peralatan, kendaraan, mesin, gedung, tanah. Dan harta yang tak berwujud berupa hak paten, nama baik. Utang terbagi pula atas dua. Ada utang lancar dan utang tetap. Utang lancar nih contohnya utang usaha. Kalau utang tetap nih contohnya utang bank, utang hipolik, utang obligasi. Contoh soal analisis transaksi dalam persamaan akuntansi. Soalnya yaitu di bawah adalah transaksi yang terjadi pada usaha salon Rami yang dimiliki oleh Nyonya Rami periode 1 sampai 31 Desember 2015 sebagai berikut. 1 Desember, Nyonya Rami menyetorkan uang tunai ke perusahaannya sebagai setoran modal. Berarti analisanya kita bikin 1 Desember, Nyonya Rami menyetorkan uang, berarti aset berupa kas kita bertambah 16 juta, lalu keperluan perusahaan, berarti itu modal bertambah 16 juta. Yang kedua yaitu pada tanggal 5 Desember dibeli perlengkapan seharga 4 juta secara tunai. Berarti dibeli perlengkapan seharga 4 juta secara tunai. Aset berupa perlengkapan kita bertambah 4 juta serta kas kita berkurang 4 juta karena kita membeli. Pada tanggal 10 Desember dibeli peralatan seharga 7 juta, baru dibayar 2 juta. Berarti analisisnya aset berupa peralatan bertambah 7 juta, aset kita berupa harta berkurang 2 juta. Karena dibayar 2 juta berarti 7 juta dikurang 2 juta, utang kita ada 5 juta. Pada tanggal 26 Desember, Salon Rami menyelesaikan pekerjaan salonnya sebesar 7 juta, tetapi baru diterimanya sebesar 3 juta. Artinya, modalnya bertambah 7 juta, aset berupa kasnya bertambah 3 juta, dan aset berupa piutangnya 4 juta. Karena itu tuh belum dibayar oleh orang, sehingga 7 juta dikurang 3 juta, jadi hasilnya 4 juta. Pada tanggal 27 Desember, Salon Rami ini membayar utang perlengkapan. Berarti kas berkurang 4 juta, utang kita lunas juga 4 juta. Artinya berkurang. Tanggal 29 Desember, Salon Rami membayar gaji karyawannya sebesar 2 juta. Berarti kas berkurang 2 juta dan modal juga berkurang 2 juta. Pada tanggal 31 Desember, diambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi. Berarti, aset berupa kasnya berkurang sebesar 500.000 dan modalnya berkurang sebesar 500.000. Selanjutnya, kita masukkan analisis ini ke dalam persamaan dasar akuntansi. Caranya, dibuat tabel ada tanggal, di bagian aset terdapat tadi adalah kas, perlengkapan, peralatan, piutang. Di bagian utang dan modal terdapat utang dan modal juga. Dibuat di sini tanggal. Dari analisis ini adalah tanggal 1 Desember, tanggal 1 bulan 12, kasnya bertambah di sini. Kas bertambah, lalu diiringi dengan pertambahan modal juga. Keterangannya adalah setoran modal awal. Pada tanggal 5, kita lihat transaksinya. Aset berupa perlengkapan bertambah dan kas berkurang 4 juta. Dimasukkan ke dalam tabel sini. Kas berkurang 4 juta, perlengkapan berkurang 4 juta.
di tabel ini lebih baik kita buat dalam ribuan supaya memudahkan kita dalam menjumlahkannya. Karena dia berkurang, maka dibuat kurung sebagai tanda pengurangnya. Lalu 16 juta ini dikurang 4 juta dapat 12 juta. Ini turun ke bawah. Yang tidak ada biarkan saja. Nanti ini turun juga ke bawah. Kita lihat tanggal 10 Desember. Aset berupa peralatan bertambah 7 juta. Aset berupa kas berkurang 2 juta. Utang bertambah 5 juta. Dimasukkan ke dalam sini. Lalu setelah itu dikurang. Pada tanggal 26, lihat lagi analisisnya, modalnya bertambah 7 juta, kasnya bertambah 3 juta, dan piutangnya bertambah 4 juta. Dimasukkan ke dalam tabel ini lagi. Jumlahkan. Setelah itu pada tanggal 27, kasnya berkurang 4 juta, utangnya berkurang 4 juta. Dalam kurung 4 juta berkurang, ini juga utang berkurang 4 juta. Pada tanggal 29, aset berupa kasnya berkurang 2 juta, modalnya berkurang 2 juta. Di sini, kas berkurang 2 juta dan modal berkurang 2 juta. Dijumlahkan lagi. Kalau ada pengurangan dikurangi. Pada tanggal 31, aset berupa kasnya berkurang 500.000, modalnya berkurang 500.000. Jumlahkan ini. Kas dijumlahkan perlengkapan, dijumlahkan peralatan, dijumlahkan piutang. Nanti hasilnya 21.500 dan utang ditambah modal hasilnya 21.500. Artinya ini sudah seimbang, balance, dan ini benar. Langkah selanjutnya kita buat laporan keuangan. Laporan keuangan ini ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Dari laporan laba rugi ini ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini bisa juga modal. Kita lihat dari analisis di sini. Yang pendapatan nih, pada tanggal 26 pendapatannya 7 juta. Kita buat di sini 7 juta. Lalu beban usaha. Kita lihat pada persamaan dasar akuntansi tadi. Yang bebannya ada 2 juta. Kita buat di sini 2 juta. Rumus mencari laba kan pendapatan dikurang beban. Artinya ini dikurangi hasilnya 5 juta. Kemudian laporan perubahan modal. Yang dibutuhkan dalam laporan perubahan modal ini adalah modal awal Nyonya Rami, yaitu modal awalnya 16 juta. Kita buat di sini 16 juta. Kemudian laba bersih. Laba bersih kita dapatkan dari laporan laba rugi tadi 5 juta. Kita buat di sini 5 juta. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya dapat 21 juta. Kemudian ada pengurangan dari pengambilan free fee. Pengambilan free fee tadi kita lihat di sini 500.000. Karena dia pengambilan free fee, berarti dia dikurangi, dapat hasilnya 20.500. Kemudian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini kita bagi aktiva, harta dibagi tabelnya menjadi kewajiban dan modal. Aktiva ini kan tadi terbagi atas dua, aktiva lancar sama aktiva tetap, dipisahkan. Yang masuk aktiva lancar tadi kan kas, perlengkapan, piutang. Kita jumlahkan semuanya di sini. Lalu dapat jumlah aktiva lancar 14.500.000. Kemudian aktiva tetapnya ada peralatan tadi cuma 7 juta. Jadi total aktiva tetapnya 21.500. Kemudian di utang dan modal, utangnya tadi kan utang usahanya ada 1 juta. Dan modalnya ada 20.500.000. Totalnya dijumlahkan ini dapat 21.500, diseimbang. Cukup sekian video saya. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.